Kemacetan kembali terjadi di Pantura Rembang Juwana sejak pukul 7 pagi. Warga desa Papanrejo Grobogan mengeluhkan sulitnya akses jalan penghubung antar desa Papanrejo menuju desa Gubuk. Berbondong-bondong serbu pasar murah di Rembang, warga incar beras. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari. Selama 30 menit ke depan akan membersamai Anda dalam Jateng hari ini. Pemirsa, kembali terjadi kemacetan panjang di Rembang, Jawa Tengah. Kemacetan terjadi di dua sisi, dari sisi barat Kaliori hingga Trimulyo Juwana, dan dari sisi timur Kaliori hingga Pasar Pentungan Rembang. Kemacetan tersebut terjadi hari ini Sabtu 23 September sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Terlihat kendaraan berjalan lambat, bahkan ada yang tak jalan sama sekali. Diperkirakan kemacetan sejak pukul 7 Sabtu pagi tadi mengular hingga 20 km lebih. Kemacetan dikarenakan sejak pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, sebuah KBM truk patah as roda tepat di samping pengerjaan proyek Jalan Pantura, sehingga jalan yang seharusnya dapat dilalui dua arus diberlakukan buka tutup. Salah seorang pengguna jalan yakni Kasmin mengatakan ia yang baru saja keluar dari pabrik garam dari Batangan hingga 1 jam lebih masih berada di desa Tambak Agung Kaliori. Apanya itu jalurnya macet, katanya itu macet bagaimana? Udah berapa jam Pak di sini Pak? Hah? Udah berapa jam? Ya hampir 3 jam. Jam Pak ya? Ya 3 jam. Ini dari Rembang. Oh, dari Rembang ambil garam. Sementara Satlantas Polres Rembang melalui Kanit Turjawali saat dihubungi mengatakan anggotanya melakukan upaya rekayasa lalu lintas keluar masuk jalur. Upaya berikutnya dengan melakukan pemindahan barang truk ke truk satunya agar arus lalu lintas lancar kembali. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kita bergeser ke Grobogan, Jawa Tengah. Warga desa Papanrejo Grobogan mengeluhkan sulitnya akses jalan penghubung antar desa Papanrejo menuju ke desa Gubuk. Mereka terpaksa harus melewati terowongan rel kereta yang sempit yang di sampingnya juga digunakan sebagai saluran irigasi pertanian. Kondisi ini membuat akses perekonomian warga terganggu. Warga desa Papanrejo Gubuk Grobogan mengeluhkan akses jalan penghubung antar desa Papanrejo menuju desa Gubuk. Keluhan disampaikan terutama para pedagang yang hendak pergi ke pasar Gubuk. Mereka terpaksa harus melintasi terowongan rel kereta api milik KAI yang di sampingnya juga digunakan sebagai saluran irigasi pertanian. Tidak adanya akses jalan lain membuat warga nekat melintasi terowongan tersebut meskipun harus ekstra hati-hati. Warga berharap mendapatkan perhatian dari pemerintah agar dibuatkan akses jalan baru agar akses perekonomian warga bisa lancar. Jalannya dari punya pedagang susah. Kalau yang lewat sini itu rata-rata yang lewat apa Pak? Ya rata kebanyakan mobil kecil-kecil tuh. Kecil ya. Ya kalau dam nggak bisa. Terus harapannya apa Pak dengan akses jalan yang sulit ini? Kedepannya untuk warga sini untuk relasinya harusnya sekarang harapannya untuk bagus lah biar mudah masuknya transportasi dagangan bisa masuk. Berarti apa minta dibangunkan jalan akses baru atau gimana? Ya dari dia ini bangun nyawa jalan yang baru Biar mudah, biar bisa terjangkau semuanya kendaraan yang punya perdagangan bisa masuk di dalam masyarakat. Sementara itu, Bupati Grobogan Sri Sumarni saat melakukan kunjungan di desa Papanrejo merespon keluhan warga. Pemkab Grobogan berencana membuat akses jalan baru yang melintasi 4 desa, yakni Desa Gubuk, Papanrejo, Kinjeng, dan Kuwaron. Bupati berjanji akses jalan baru yang melintasi 4 desa tersebut nantinya bisa segera dibangun pada tahun depan. 4 desa kelihatannya tadi.
Desa Guguk, Papanrejo, Kunjung, dan Waron. Dan ini kita duduk bersama bagaimana solusinya bisa dibangun bersama-sama, juga bisa dibangun dengan rambat beton, termasuk tadi TMMD itu nanti bisa tahun yang akan datang mungkin bisa dianggarkan di sini. Dari Grobogan, Eko Agung Suryanto, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya
bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Pada hari Jumat kemarin, sejumlah warga Rembang berbondong-bondong mendatangi halaman Dinas Pertanian dan Pangan setempat berebut membeli hasil tani. Komoditas beras menjadi incaran warga karena harganya yang lebih murah dari harga pasaran. Dari beberapa hasil tani seperti bawang merah, cabai, hingga beras, warga lebih antusias ke komoditas beras. Karena akhir-akhir ini harga menyentuh Rp15.000 per kilogram. Sedangkan dengan adanya pasar murah ini, beras 5 kilogram hanya seharga Rp52.000. Tentu saja hal itu membuat masyarakat datang berbondong-bondong. Seperti halnya Munawaroh dan Irmawanto. Mereka memborong kebutuhan bahan pokok, terutama beras, karena harganya yang lebih murah dan terjangkau. Harga 10 kilonya 104. Kalau dengan yang pasaran saat ini, berapa Pak? Jauh, lebih murah. Lebih murah ini Pak ya? Iya, jauh banget. Kalau di pasaran itu paling murah 12.500 per kilo. Nah, sementara beras, stoknya buat beras. Beras, gula, dengan minyak. Oh, kalau harga gimana Bu di sini Bu? Harganya alhamdulillah lebih murah daripada di pasaran. Karena memang sekarang harga beras lagi naik. Nah, di sini ya di bawah sini lah kita bisa menjangkaunya. Makanya berbondong-bondong pada ini malah kehabisan cuma dapat 2 saya. Beras yang mereka dapatkan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan masak sehari-hari. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, orang tua Brigadir Polisi Setio Herlambang, ajudan Kapolda Kalimantan Utara yang tewas di rumah dinas, mengaku ikhlas dan pasrah. Pihak keluarga mendapatkan kabar jika anaknya mengalami kecelakaan. Hari Jumat sebelum kejadian, almarhum sempat menghubungi keluarga dan tidak bercerita tentang apa-apa. Jenazah akan dimakamkan usai jenazah tiba di rumah orang tuanya di Desa Sumber Agung, Wuleri Kendal. Rumah orang tua Brigadir Polisi Setio Herlambang di Desa Sumber Agung, Kecamatan Wuleri Kendal, Jawa Tengah sudah terpasang tenda dan terdapat karangan bunga ucapan bela sungkawa dari Kapolda Kalimantan Utara. Almarhum Setio Herlambang merupakan anak kedua pasangan Sutarto dan Sri Sayekti yang masuk menjadi anggota polisi tahun 2013. Sutarto, ayah Brigadir Setio Herlambang, mengaku tidak ada firasat apapun. Dikatakan almarhum sempat menghubungi istrinya yang berada di Semarang dan tidak bercerita apa-apa, hanya menanyakan kabar. Anaknya menghubungi hari Jumat sebelum kejadian. Almarhum berencana pulang Oktober mendatang untuk mendampingi istrinya melahirkan anak keduanya. Sutarto mengaku ikhlas dan belum bisa berkomentar banyak terkait dengan meninggalnya anak keduanya. Dirinya tidak mengetahui persis penyebab kecelakaan tersebut, termasuk luka yang diderita anaknya. Keluarga masih menunggu kedatangan jenazah yang rencananya tiba di Kendal Sabtu sore dan akan dimakamkan di TPU sekitar. Enggak sama sekali enggak diberitahu kecelakaan apa enggak. Enggak tahu ya. Ada firasat sebelumnya Pak? Enggak ada Pak. Enggak ada ya? Sama sekali enggak ada. Ibunya juga enggak ada firasat, saya juga enggak. Kalau terakhir hubungin ke rumah sini apa ke mertuanya Pak? Istri Pak. Ke istrinya? Ke istrinya Semarang. Oh, istrinya Semarang dikabari. Iya. Sempat keluar dari masalah atau apa gitu Pak? Kayaknya enggak ada sama sekali. Keluarga sini juga enggak ada masalah, keluarga Semarang juga enggak ada masalah. Jadi nggak cerita apa-apa ya Pak? Enggak. Biasa-biasa aja ya? Tapi 3 hari yang lalu tuh ngabari. Weteng saya meninggal di Papua. Oh gitu. Orangnya orang Ungaran. Brigadir Polisi Setio Herlambang ditemukan tewas di kamar rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara usai sholat Jumat. Di samping jenazah korban ditemukan senjata api. Dugaan sementara ajudan Kapolda ini lalai saat membersihkan senjata api. Dari Kendal, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Masoni Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, kita beralih ke Pati, Jawa Tengah. Usai diberitakan Lingkar TV, akhirnya jalan desa yang berpuluh-puluh tahun rusak parah akhirnya dibangun pemerintah desa. Sebagai wujud rasa syukur, warga desa Pasucian, Kecamatan Trangkil Pati menggelar doa bersama sekaligus syukuran atas dibangunnya jalan sepanjang 1 km tersebut. Pasca gelar aksi emak-emak nambal jalan Dukuh Wonokerto, Desa Pasucian, Kecamatan Trangkil Pati yang bertahun-tahun tak tersentuh pembangunan, apalagi jalan tersebut kerap dilintasi truk pengangkut tambang. Kini Jalan Dukuh Wonokerto tersebut telah dibangun sepanjang 1 km. Atas pembangunan jalan ini warga luapkan rasa syukurnya dengan menggelar doa bersama sekaligus syukuran atas terbangunnya Jalan Dukuh Wonokerto. Pasca bertahun-tahun tak pernah ada sentuhan, warga turut berbondong-bondong membawa hasil makanan baik berupa nasi, sayur, lauk pauk, hingga jajanan pasar. Kemudian didoakan serta dimakan bersama-sama. Koordinator aksi Ahmad Ridwan menuturkan wujud syukurnya atas pembangunan jalan dukuhnya. Kendati baru dilakukan pengecoran 2 jalur yakni di sisi kanan dan kiri setinggi 10 cm. Sementara sisi tengah dan bahu jalan belum tersentuh. Hal ini cukup mengkhawatirkan pengguna jalan, khususnya pengguna roda 2 harus berhati-hati karena seringkali pengguna roda 2 memilih melintas di bahu jalan supaya aman, sementara pengguna roda 4 belum bisa melintas. Ya, alhamdulillah hari ini warga bersyukur atas bangunnya jalan desa di sini. Akhirnya ada syukuran walaupun hanya kecil-kecilan. Ya harapannya walaupun hanya sekadar dua jalur saja ya Mbak ya. Tapi harapan warga sini itu memang full, bisa dicor full. Kalau memang belum ada ya segera diperbaiki gitu. Karena warga sekitar ini memang susah jalannya ini untuk akses ke mana-mana susah, apalagi ada yang truk, yang mempunyai mobil itu memang belum bisa jalan gitu. Sementara itu salah satu warga, Suweni, menuturkan rasa senangnya Jalan Dukuh Wonokerto telah diperbaiki. Lantaran ketika kemarau berdebu parah, sementara ketika musim penghujan cukup licin. Nah, alhamdulillah Bu, setelah sekian lama jalan ini sudah berapa puluh tahun tidak pernah disentuh bangunan, berdebu kemana-mana. Anak kecil kalau hujan itu bisa mungkin jatuh, airnya berkenang di tengah Bu, tidak bisa mengalir. Ya ini sudah diwujudi, alhamdulillah sama Pak Wiwi Adianto. Warga Gandong berterima kasih sudah diwujudi. Semoga kedepannya ini diuruk sebisa mungkin dia bisa dijalani selayaknya biar bagus, misalnya anak-anak kalau jalan tidak jatuh. Pihaknya berharap jalan tersebut dapat diratakan lantaran sisi tengah dan bahu jalan cukup rendah, sehingga jika telah rata dan sama ketinggiannya, masyarakat lebih mudah melintas baik pengguna roda 2 maupun roda 4. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, peringati ulang tahun Dewa Bumi Kongco Hok Tek Cheng Sin tahun 2023, Kelenteng Hok Tik Biopati tampilkan pergelaran Wayang Potehi. Pergelaran ini dimaksudkan untuk mendoakan masyarakat Kabupaten Pati agar gemah ripah loh Jinawi. Peringati ulang tahun Dewa Bumi Kongco Hok Tek Cheng Sin tahun 2023, Kelenteng Hok Tik Biopati tampilkan pergelaran Wayang Potehi. Pergelaran wayang khas Tionghoa yang berasal dari Tiongkok bagian selatan digelar 16 hari, yakni dari tanggal 16 hingga 30 September 2023. Dan wayang ini hadir perdana di Kabupaten Pati setelah terbenam sejak tahun 1965. Ketua Kelenteng Hok Tik Bio Edi Siswanto mengatakan wayang potehi yang ditampilkan ini merupakan wayang potehi ala Indonesia yang telah lama tak muncul. Tak hanya itu, bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa Indonesia. Edi menuturkan masyarakat dapat hadir setiap hari menyaksikan pentas wayang potehi mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan pada malam hari yakni pukul 19 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.
Menurut saya sebelum tahun 65 sampai sekarang baru ini di Kelenteng Objek Geopark. Pihaknya menambahkan dari kegiatan ini dimaksudkan untuk mendoakan agar masyarakat Kabupaten Pati gemah ripah Loh Cinawi. Dari Pati, Mutia Barasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah relawan pendukung salah satu pasangan bakal capres mendatangi Bawaslu Rembang untuk menyampaikan informasi adanya dugaan salah seorang ASN mengikuti acara salah satu partai di Semarang akhir bulan lalu. Sejumlah elemen relawan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar melaporkan seorang ASN ke Bawaslu Brebes, Jawa Tengah. ASN itu diduga terlibat acara salah satu partai di Kor Jatidiri, Semarang beberapa waktu lalu. Pengaduan disampaikan ke Bawaslu oleh beberapa kelompok relawan, di antaranya Sekretariat Kolaborasi Indonesia atau SKI Jawa Tengah, SKI Brebes, dan Koordinator Jaringan Relawan Anies. Dalam surat pengaduannya, mereka mempersoalkan dugaan keterlibatan seorang ASN berinisial AB selaku dirut di salah satu RSUD yang ada di Brebes pada acara salah satu partai di Gor Jatidiri, Semarang beberapa waktu lalu. Dalam surat itu juga disebutkan kehadiran ASN tersebut diketahui dalam tayangan sebuah video di kanal YouTube saat acara deklarasi Ganjar. Ketua SKI Jawa Tengah Asmi Amajid mengaku pihaknya menyertakan link tayangan video YouTube sebagai bahan untuk dikaji oleh Bawaslu. Ia juga menyampaikan ada bukti awal link dari YouTube untuk dikaji secara mendalam. Kegiatan kepartaian kemarin di tanggal 25 Agustus di Jatidiri, Semarang. Dan kami menyampaikan ada ya bukti awal lah sebagai link dari YouTube-nya untuk dikaji secara mendalam oleh Bawaslu. Karena ini sudah jadi ranah publik dan tadi saya sudah menyampaikan kepada pimpinan komisioner dari Bawaslu Kabupaten Brebes untuk mendalami dan mengkaji. Dan nanti hasilnya insya Allah seperti biasa, Bawaslu kemarin juga saya apresiasi dengan cepat memberikan tanggapan dan hasil temuannya. Dan ini mudah-mudahan tidak sampai dengan 1 bulan, karena kemarin Agustus, ini juga September, mudah-mudahan sebelum nanti di bulan Oktober sudah ada hasil dari dugaan kami. Komisioner Bawaslu Brebes Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Karnodo, mengatakan akan menindaklanjuti aduan ini. Bawaslu terlebih dahulu akan mempelajari bahan awal yang diberikan oleh para relawan. Nanti kami selaku komisioner Bawaslu Kabupaten Brebes akan ada kegiatan penelusuran, Pak. Karena ini sebagai informasi awal kami dan ini informasi dari masyarakat ya. Kita nanti akan kaji lebih mendalam terkait mana-mana masuk dalam pelanggaran, apakah masuk dalam pelanggaran pemilu, apakah masuk dalam pelanggaran perundang-undangan lainnya. Nanti kita kaji lebih awal dan nanti kita sampaikan, Pak, informasi ini kepada teman-teman pihak lapor, karena kami akan mengkaji lebih dalam apakah ini terkait dengan syarat memenuhi atau tidak ya, karena ada persyaratan, Pak, ketika laporan ini ya terkait dengan dugaan pelanggaran syarat material maupun non material. Sementara Asisten Sekda Pemkab Brebes bagian administrasi umum Eko Supriyanto mengatakan pihaknya sudah mendengar informasi tersebut namun belum mendapatkan laporan resmi. Jika memang betul, maka pihaknya akan melakukan cek dan konfirmasi pada yang bersangkutan. Yang jelas kami memang sudah dengar itu, berita itu, tapi secara resmi kami belum menerima pemberitahuan dan surat. Kalau tahu memang iya, ya nanti akan kita konfirmasi, kita cek kebenarannya. Kita juga ada aturan bahwa kita harus menjaga netralitas ASN dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Pemkab Brebes menegaskan jika ada ASN yang memiliki keberpihakan pada salah satu partai atau calon, maka akan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan dengan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini.
Kembali terjadi kemacetan panjang dari sisi barat Kaliori hingga Trimulya Juwana, sedangkan dari sisi timur Kaliori hingga Pasar Pentungan Dembang. Kemacetan tersebut terjadi sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hari ini Sabtu 23 September 2023. Warga desa Papanrejo Grobogan mengeluhkan sulitnya akses jalan penghubung antar desa Papanrejo menuju desa Gubuk. Mereka terpaksa harus melewati terowongan rel kereta yang sempit yang di sampingnya juga digunakan sebagai saluran irigasi pertanian. Kondisi ini membuat akses perekonomian warga terganggu. Pada hari Jumat kemarin, sejumlah warga Rembang berbondong-bondong mendatangi halaman Dinas Pertanian dan Pangan setempat berebut membeli hasil tani. Komoditas beras menjadi incaran warga karena harganya yang lebih murah dari harga pasaran. Orang tua Brigadir Polisi Setio Herlambang, Ajudan Kapolda Kalimantan Utara yang tewas di rumah dinas mengaku ikhlas dan pasrah. Pihak keluarga mendapatkan kabar jika anaknya mengalami kecelakaan. Hari Jumat sebelum kejadian, almarhum sempat menghubungi keluarga dan tidak bercerita apa-apa. Jenazah akan dimakamkan usai jenazah tiba di rumah orang tuanya di Desa Sumber Agung, Pelari Kendal. Usai diberitakan Lingkar TV, akhirnya jalan desa yang berpuluh-puluh tahun rusak parah akhirnya dibangun pemerintah desa. Sebagai wujud rasa syukur, warga desa Pasucian, Kecamatan Rangkil Pati menggelar doa bersama sekaligus syukuran atas dibangunnya jalan sepanjang 1 km tersebut. Pemirsa, rangkuman berita tadi menutup jumpa kita di Jateng hari ini. Saya Puji Lestari dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.